Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kabar? Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita berikan roh kita benar-benar di hadapan Tuhan. Biar kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita minta pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Agar Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Shandaya rabasekyara dada. Oh, haleluya. Ya rabashanda. Kiara takaya rabashikyara bayara 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 bayara. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Shandaya rabaya rabaya rabah. Mari kita undang Roh Kudus masuk dalam hati dan pikiran kita. Syakaya rabaya rabaya rabaya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita undang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Lebih lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, jiwa kita. Biarlah penyembahan kita berkenan di hadapan-Nya. Biarlah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Biar penyembah-penyembah yang benar terwujud dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shikara baba 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 ya rabasyanda. Ya ra 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 ra. Ya ra baba 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 shikana mama ya rabasyiki. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau yang layak terima pujian. Kami mau bersekutu dengan-Mu, ya Rabbasiki, ya rad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 dmenjamah setiap kita yang di rumah-rumah. Hadirat Tuhan memenuhi kita pada malam hari ini. Shanda ya raba sekara da 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 da. Oh ya da 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 basiki di 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 di. Oh ya da 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 da. Sikara da 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 ba 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 ba. Ya na 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 na. Humaya rabasikara takaya rabase. Karara baba 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 shikiara baba baba ya na 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 maya rabasyanda karara baba 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 shiki di 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 karara da 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 kara baba 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 shanda ya raba ya raba ya raba ya raba ya shikara bayara bayara bayara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa-Mu bekerja atas kami. Dalam nama Yesus pengurapan-Mu mengurapi kami hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita ekspresikan, kita memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Yuk kita katakan Allah kita Allah yang bangkit. Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa. Biar kami memuliakan Tuhan dengan sorak-sorak. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan sekali lagi, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Biarlah hati kita dan jiwa kita terus bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan berakhir di Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mendengarkan sebagian isi hati Tuhan buat kita. Biarlah kita dalam kerinduan kita berdiam di dalam bait-Nya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita lebih lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kemurahan-Mu. Shikarada bayara 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 bayara. Shandayara bayara 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 bayara. Lebih baik kami satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Sekarang kami rindu firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami haus akan firman Tuhan. Sekarang takayara bayara bayara bayara. Tidak ada waktu dan tempat yang lebih baik di dalam kehidupan kami selain berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tempat di mana kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dicurahkan berlimpah-limpah untuk kami. Tempat di mana kami merasakan kekuatan yang baru. Tempat di mana kami mengalami kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan. Dan terlebih lagi tempat di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, itulah yang kami rasakan malam hari ini di dalam ibadah doa malam kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat hadirat Tuhan di rumah-rumah, di apartemen, dimanapun kami berada malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu sedang menjamah kami malam ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bersyukur, sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sederhana, supaya kami menangkap kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Shalom Pak Odi, Bu Mona, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa. Mereka sudah seperti my father and my mother in Christ ya. Saya senang sekali dalam kehidupan kerohanian saya. Saya punya papi mami, tapi saya juga punya father and mother in Christ ya. Mereka lah yang juga banyak berperan di dalam kehidupan saya. Ya, kilas balik waktu itu kenapa saya kasih ucapan yang pada saat Pak Udi ulang tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi itulah yang saya alami Bapak Ibu ya. Saya disuruh sama Pak Udi jadi guru kom sudah lama, tapi saya selalu menolak gitu ya. Karena saya berpikir aduh tugas pelayanannya sudah banyak sekali. Ya terus dulu itu kan ngurus modelen aja sudah pusing ya. Kepala rambut sampai habis ya. Waktu menikah dulu nggak seperti ini ya. Terus disuruh ngajar kom lagi kan. Wah saya bilang nanti aja lah Father lah ya. Tetapi tahun 2011 saya ingat betul, ketika itu semua calon guru didiklat di gereja kita di Modern Land, jadi nggak usah ke pusat. Pak Odi bilang, udah yang kali ini lu nggak bisa ngelak, lu mesti ikut gitu ya. Saya nurut ya, saya ikut. Kemudian 2011 saya jadi guru kom. Dan ternyata saya menemukan passion saya di situ ya. Saya berpikir ngajar bukan passion saya gitu ya. Sekalipun saya dulu lulusan sarjana teologi, tetapi setelah saya mengajar kok kayaknya saya punya panggilan di sini, saya punya passion di sini ya. Dan kemudian untuk menambah gitu ya, artinya membekali saya bisa mengajar lebih baik ya di kom. Saya ambil S2 dan kemudian setelah lulus S2 disuruh ngajar sama ketua STT. Dan ketua STT begitu saya jadi dosen dia bilang begini, kalau jadi dosen mah nanggung kalau cuman S2 ya. S2 mah transit doang katanya gitu. Waduh saya bilang, jadi bagaimana Pak Ketua? Udah ambil doktor katanya. Jadi dikompor-komporin ya, akhirnya ngambil doktor dan puji Tuhan. Jadi kalau saya lihat semuanya sampai Tuhan bawa sekarang ini itu karena ya tadi itu ya. Pak Odi maksa udah pokoknya jadi guru kom nih nggak bisa lari lagi itu. Kalau dulu saya nggak nurut Bapak Ibu ya mungkin ya udah stop aja. Saya sudah berkecimpung dengan aktivitas saya sehari-hari di zaman pada waktu itu. Oke, puji Tuhan, senang sekali ya malam ini kita bisa bersama-sama dan saya bisa berada di tengah Bapak Ibu semua. Dan malam ini tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah Dare to be me ya. Dare to be me. Berani menjadi diri saya sendiri ya. Berani menjadi diriku sendiri di situ. Nah, kenapa tema ini kemudian Tuhan taruh di hati saya?
Tentu setelah melalui banyak perenungan dan juga pengalaman di dalam kehidupan saya, pernahkah Bapak Ibu berpikir dan merenungkan gitu ya, apakah yang saya lakukan, apakah yang saya perkatakan, apakah pelayanan saya itu sudah sungguh-sungguh mencerminkan siapa saya yang sesungguhnya di situ. Ya, dan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata begini. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Wow, luar biasa. Jadi sebuah pengakuan yang dahsyat dari Tuhan Yesus kepada seorang bernama Natanael, atau yang kita kenal di Injil yang lain sebagai Bartomeus, ya, di situ Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa Natanael itu adalah seorang Israel sejati. Kata sejati di situ aletos atau aletes, yang artinya truly, truthfully di situ ya. Jadi sungguh-sungguh dia itu sejati, genuine di situ. Dan Tuhan mengatakan aletos atau truthfully sebagai perbandingan dari kata dolos, kepalsuan, tipu daya, tipu muslihat di situ. Jadi kalau kita melihat di sini pengakuan Tuhan Yesus kepada Natanael menunjukkan bahwa Natanael itu adalah orang yang jujur, orang yang apa adanya, tanpa memiliki motif yang tersembunyi, itu maksudnya. Wah, ini luar biasa. Nah, saya percaya bahwa Tuhan akan memanggil orang-orang yang jujur, orang-orang yang truthfully, orang-orang yang sejati, orang-orang yang jauh dan tidak ada kepalsuan di dalamnya untuk dipakai menjadi alat kemuliaan di tangannya. Sama seperti halnya Natanael. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan ayat ini, kita juga sadar bahwa kita sedang berada di penghujung tahun integritas. Tentu kita tahu arti kata integritas itu adalah utuh. Artinya apa yang ada di hati kita, itu juga yang kita keluarkan di mulut kita. Apa yang kita perkatakan itu lahir dari hati kita. Bukan apa yang di mulut lain di hati, apa yang di hati lain di mulut. Hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang, ya. Hanya untuk mengakali, ngibuli, atau punya motivasi yang lain. Hanya sekedar untuk membujuk, padahal tidak demikian maksudnya. Tentu bukan itu arti kata utuh atau integritas. Tetapi integritas berarti utuh, apa yang di hati kita, di mulut kita, di tindakan kita itu sama di situ. Nah, kalau saya pribadi menerjemahkan kata integritas, itu menjadi saya yang seutuhnya. Itu bagi saya, Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu punya makna dan memaknai integritas dengan cara yang berbeda. Tetapi bagi saya, ya, di penghujung tahun integritas ini, saya katakan bahwa bagi saya integritas itu adalah menjadi saya yang seutuhnya. Dan saya terus berdoa supaya betul-betul di penghujung tahun ini, saya sungguh-sungguh menjadi saya yang seutuhnya. Dan itulah yang saya lakukan selama 4 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya, mungkin my father and my mother di sini tahu persis gitu ya. Selama 4 tahun terakhir saya jarang eksis, jarang muncul ke permukaan. Saya memilih lebih banyak berdiam ya. Kecuali dapat tugas tentunya. Kalau ditugaskan tentu saya maju gitu ya. Tetapi itu yang saya lakukan selama 4 tahun terakhir. Saya mengurangi interaksi semu. Apa itu interaksi semu? Buat saya itu istilah dari saya pribadi adalah interaksi-interaksi yang tidak menambah nilai apa-apa dalam kehidupan saya. Ya, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol sampai jauh malam, teleponan, chatting-chatting yang nggak perlu, yang tidak menambah nilai apa-apa dalam kehidupan saya, itu saya kurangi jauh. 4 tahun terakhir dalam kehidupan saya. Ya. Artinya apa? Saya sungguh-sungguh ingin berinteraksi dengan pribadi-pribadi yang bisa menambah nilai dalam kehidupan saya. Ya, yang bisa mempengaruhi saya secara positif. Ya, yang membuat saya bisa terbangun lebih lagi
Bukan sekedar orang yang senang-senang di saat saya senang, tetapi lari meninggalkan saya di saat saya susah dan sedih. Bukan itu. Bapak Ibu akan mengetahui apa makna persahabatan sejati ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah goncangan yang keras, goncangan yang berat. Dulu orang-orang di sekitar kita menyanjung kita, memuji kita, mengatakan kita hebat, kita luar biasa, kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi begitu Anda mengalami goncangan, orang-orang akan kabur bubar jalan begitu saja. Nah, interaksi-interaksi yang seperti itulah yang saya kurangi dalam hidup saya. Ya, kecuali interaksi sama Pak Budi ya, Pak Stefanus Budi, itu interaksi yang bermakna itu ya, kumpul di Tomohon, ya, di Kokoho. Kita bincang-bincang, diskusi ya. Itu lain itu. Ya mungkin someday kita perlu coba juga ya sama beberapa yang lain. Kemudian saya banyak refleksi diri. Bukan refleksi ke tempat pijat gitu ya, kaki pegel, bukan ya. Tapi saya merenung. Ya, saya mulai mengintrospeksi diri saya. Dan saya membangun kesejatian di dalam diri saya sendiri. Ya, saya ingin menjadi seorang Kristen yang sejati. Ya, seorang Kristen yang aletos, yang aletes, yang truthfully dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita lihat juga Bapak Ibu ya, itulah yang saya lakukan. Kenapa? Karena kita mudah sekali tergoda untuk menyajikan ke muka umum pribadi kita dalam versi yang berbeda, Bapak Ibu, tanpa disadari itu. Ya, coba kita renungkan. Kita sering kali tergoda menyajikan ke muka umum pribadi kita dalam versi yang berbeda. Ini yang saya katakan sebagai perbandingan antara the best version of myself versus the real version of myself di situ. Banyak motivator, orang-orang yang menjadi penyemangat di media sosial, mungkin di dalam perusahaan-perusahaan, mengajarkan kita untuk menampilkan the best version of yourself. Nah, artinya apa? Kita terdorong untuk menyajikan pribadi yang berbeda ke muka umum. Kita sebetulnya nggak seperti itu, tapi kita mau dikenal orang seperti itu. Dalam istilah rohani itu kadang disebut sebagai memakai topeng. Ya. Tetapi selama 4 tahun terakhir ini saya berusaha untuk apa? Menampilkan the real version of myself. Not the best version of myself. Saya mau dikenal orang apa adanya saya. This is the way I talk. This is the way I minister. This is the way I preach. This is the way I teach. Beginilah saya apa adanya. Gitu. Ya, jadi bukan kita berupaya ya menambahkan make up, menambahkan perhiasan, ya, perhiasan bukan perhiasan yang sesungguhnya, tetapi menambal di sana sini the real version of myself supaya apa? Kita bisa menyajikan the best version of myself. No. Kita menampilkan versi diri yang kita inginkan agar orang lain ya mengenal kita di dalam versi itu. Kalau saya mengutip istilah anak-anak muda zaman sekarang yang saya buat sendiri sebetulnya. Seringkali kita ingin orang lain mengenal kita sebagai Iron Man, bukan sebagai Tony Stark. Orang yang mengikuti Marvel mungkin tak paham maksud saya. Jadi seringkali kita menampilkan diri kita, kita ingin orang lain mengenal kita sebagai Iron Man. Not as Tony Stark, bukan sebagai Tony Stark. Itu sebabnya kita memakai jubah, kita memakai suit, kita memakai baju yang menutupi keseluruhan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang membuat kita tampil hebat, yang membuat kita tampil sebagai superhero. Di dalam pelayanan misalnya, coba kita renungkan, pernah nggak kita tergoda menampilkan the best version of myself, not the real version of myself? Udah janji sama anak istri, nanti abis ibadah kita jalan-jalan ya. Soalnya hari Senin sampai Sabtu papa nggak bisa karena sibuk. Wah, anaknya udah seneng, istrinya juga seneng. Pas kebetulan ya,
ada beberapa barang yang sudah di list mau dibeli gitu hari Minggu itu. Tapi kemudian pas di awal ibadah, ya, pemimpin rohani, ya entah mungkin kepala pasukan atau siapa, kemudian bilang begini, "Pak, nanti jangan lupa ya, tolong gantiin, ada bapak itu berhalangan. Jadi bapak yang bertugas gantiin bapak itu." Instead of dia menceritakan bahwa, "Aduh maaf Pak, saya sudah janji sebetulnya sama istri sama anak saya untuk pergi." Ketimbang bicara langsung terus terang seperti itu, tidak demikian orang itu. Kenapa? Karena dia ingin menampilkan the best version of myself. Saya seorang pengerja yang taat, saya seorang pengerja yang berani bayar harga, saya seorang pengerja yang fully committed. Dia langsung bilang, "Oke, saya siap." Kemudian dia bilang sama istri sama anaknya, "Sorry ya, Papa nggak bisa jadi hari ini." Kenapa? Karena tugas mendadak tadi dari kepala pasukan untuk menggantikan seorang yang berhalangan. So, bagi dia, istri sama anaknya kecewa, nggak apa-apa. Yang penting di pelayanan saya tampil hebat. Saya tampil menjadi seorang pengerja yang luar biasa. Coba kita renungkan. Is it the real version of yourself? Atau jangan-jangan Anda mencoba untuk menampilkan the best version of yourself di situ. Saya bicara begini bukan teori Bapak Ibu. 17 tahun lebih saya jalani itu. I try to menampilkan the best version of myself. Belasan tahun saya nggak pernah pergi ke undangan pesta kalau hari Minggu. Belasan tahun saya menghindari kumpul dengan keluarga. Waktu Sinca, waktu Koko ulang tahun, waktu Cici ada perayaan. Nggak bisa. Karena hari Minggu itu dari pagi sampai malam saya ada di gereja. Apalagi jalan-jalan hari Minggu. Wah, udah nggak mungkin. Ya. Itulah saya. Itu yang saya tampilkan. This is me. Sedikit waktu kumpul sama keluarga. Sedikit waktu perhatian. Setiap kali dapat tugas, saya selesaikan dengan segera, dengan cepat. Ya. Mungkin ekspektasinya 3 hari, 2 hari ke depan, saya selesaikan dalam waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi saya kerja sampai jauh malam. Kirim email sampai jam 1, jam 2 pagi. Semuanya saya kerjakan. Sampai tengah malam aja istri saya tanya, saya masih di depan komputer, laptop. Belum juga ya saya? Belum, sebentar lagi. Tetapi selama 4 tahun terakhir ini, saya nggak bilang dan saya nggak mengajarkan Bapak Ibu nggak jadi radikal, no. Tapi maksud saya, itu bukan radikal yang dimaksudkan. Tapi saya mau mengajak kita, the real version of yourself. The real version of myself. Apakah pemimpin menuntut demikian? Tidak. Seringkali kadang tidak, Bapak Ibu. Hanya kita saja yang tergoda untuk tampil. Kita ini pribadi yang beda. Kita ini pribadi yang unggulan. Kita lebih dari yang lain. Padahal itu belum tentu tuntutan dari seorang pemimpin rohani. Berani nggak kita bilang, "Aduh, saya pengen sih Pak, tapi saya ada janji begini segala macam." Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan. Saya sekarang menampilkan the real version of myself. Ya, kalau saya sudah janji, saya sudah ada kegiatan, saya ada yang lain, tentu saya akan sampaikan lebih dahulu. Ya, kecuali instruksi langsung. Ya, misalnya tolonglah ini masih seru. Oke, kalau begitu beda ya. Tapi seringkali pemimpin rohani kita mengerti kok Bapak Ibu. Ya, saya berapa kali diajak rapat gitu sama Gembala Reon. Terus saya bilang, "Pi, saya ada jadwal mengajar." "Oh, ya udah, enggak apa-apa. Ngajar aja." gitu ya. Atau misalnya pas saya diajak telepon dadakan untuk rapat meeting Zoom. Terus saya bilang, "Sorry Pi, lagi ngajar nih. Entar Doni stop dulu kelasnya." "Ya, jangan. Biar aja, nanti aja." gitu. Ya. Jadi waktu kita menampilkan the real version of ourselves, ternyata kita baru sadar, oh, nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu.
Kemudian dalam apa? Pekerjaan. Juga begitu. Bawa-bawa kerjaan sampai ke rumah. Era saya seperti itu sudah hilang, itu sudah berlalu. Sekarang, Father, jam 11 itu handphone saya mati, Father. Jadi jam 11 handphone saya mati, pasti. Ya. Terus saya baru buka handphone saya jam setengah 9 pagi. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Apakah saya membatasi? Enggak. Karena saya punya keluarga, I have my own personal life gitu. Ya. Saya nggak mungkin 24 hours gitu kemudian, soalnya Bapak Ibu kan tahu sih tadi di awal ngobrol-ngobrol sama Pak Odi, saya pegang 11 organisasi Bapak Ibu. Setiap kali buka handphone itu 1.500 pesan masuk ke kotak inbox saya di WA, belum lagi email. Dan saya butuh waktu 1 jam untuk menjawab semua WA itu di pagi hari. Jadi bayangkan tuh orang berusaha telepon saya jam 7, setengah 7 pagi. Jadi saya belajar membatasi diri. Saya bilang sama mereka. Saya bilang sama ketua BPD. Saya bilang, Om, saya bisa dihubungi start setengah 9. Kalau enggak, jam 7 pagi saya ditelepon, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Ya. Dalam hidup bersosialisasi, ya, pengen tampil lebih keren, lebih hebat, jangan. Ya, tampilkan the real version of myself. Ini saya, ya. Mari kita berani menjadi diri kita sendiri. Yang tidak sempurna, namun menuju kesempurnaan. Yang banyak kelemahan, namun kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus untuk berubah, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Singkat saja. Yang pertama adalah jadilah versi original dari dirimu sendiri. Kita itu tidak identik dengan jumlah like postingan kita di media sosial. Kadang kita berpikir, kalau jumlah like-nya tinggi berarti kita rasa berharga. Kita lebih mantap, kita lebih keren, kita lebih hebat dari yang lain. Makanya setiap kali kita posting di media sosial, kita sering tengok postingan kita. Tujuannya apa sih? Ngelihat udah berapa banyak yang nge-like. Ngelihat berapa banyak yang ngelihat postingan kita. Tanpa sadar ya, kita seringkali begitu. Kita terikat dengan itu. Kita tidak identik dengan jumlah views kita di mana, di YouTube misalnya, subscriber kita, tidak. Kita tidak like dengan jumlah teman kita atau jumlah komen kita di Facebook, tidak. Bahkan kita tidak identik dengan apa? Jumlah undangan. Atau di mana kamu diundang dalam pelayanan. Kita juga tidak identik dengan jabatan pelayanan kita. Atau gear yang kita pakai, ya, mobil, kendaraan, aksesoris. No, kita tidak identik dengan itu. Jadilah versi original dari diri kita sendiri. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan tolak dirimu sendiri. Seringkali kita berpikirkan, waduh, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya mengalami penolakan. Dari siapa? Teman-teman. Dari pergaulan, dari komunitas. Tunggu dulu ya. Seringkali yang menjadi sumbernya adalah karena kita menolak diri kita sendiri. Kita nggak bisa dengan legowo, dengan lega hati. Ini saya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan tolak dirimu sendiri. Saya seperti ini, tapi saya nggak mau yang kayak begini. Saya nggak suka versi saya seperti ini. Saya maunya saya itu seperti itu. Jangan. Jangan tolak diri kita sendiri. Saya yakin sumbernya dari situ. Kemudian terima diri kita apa adanya. Ya emang begini kondisinya. Ya. Kalau saya pergi ke minimarket gitu ya. Terus ada anak kecil ketemu ya sama mamahnya. Kan anak kecil polos-polos biasanya ya. Om gendut katanya. Saya senyum, saya nggak marah. Mamanya bilang, jangan begitu. Saya bilang, nggak apa-apa bu, emang saya gendut kok. Kalau dia bilang saya kurus, itu baru saya marah. Berarti dia bohong bu. It's okay, terima diri kita apa adanya.
dengan segala talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga atau C ya, adalah temukan rasa berharga yang sejati. Satu kali ada seorang ayah, anaknya lulus kuliah dengan nilai cum laude predikatnya. Papanya bilang begini sama anak perempuan itu, "Nak, karena kamu sudah lulus dengan cum laude, ini papa kasih kamu mobil yang papa udah beli sebetulnya bertahun-tahun yang lalu. Ya, jadi mungkin sudah agak tua lah gitu ya. Nah, sebelum papa kasih ke kamu, coba kamu bawa dulu ke tempat penjualan mobil second. Tanya berapa harganya." Anak perempuan itu kemudian pergi ke tempat mobil second. Ya, pas dia tanya-tanya, dia pulang. Dia lapor papanya, "Pak, dihargai $1.000. Karena katanya ini mobil udah tua." "Oh, oke." Terus papanya bilang begini, "Sekarang coba kamu bawa ke tempat rongsok. Tempat besi tua, dihargai berapa di sana?" Dibawa anak perempuan itu. Nggak lama dia pulang, "Pak, kata penjual besi rongsok $100 katanya. Karena nggak terlalu banyak yang bisa diambil." "Oke, sekarang," kata bapaknya, "kamu pergi ke klub tempat penggemar mobil-mobil antik, mobil-mobil tua. Tanya ke sana, berapa harganya?" Kemudian dia bawa mobil itu ya ke tempat klub mobil-mobil antik. Dan kemudian dia pulang ke rumah, dia bilang, "Papa, ternyata dihargai $100.000 kata dia. Dia senang sekali. "Kenapa?" "Ya," kata mereka, "ini adalah Nissan Skyline R34. Ini sebuah mobil ikonik," katanya. "Dan juga dicari oleh banyak kolektor." Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, Nissan Skyline R34 tuh yang ada di gambar, yang dipakai di film Fast and Furious. Mobil antik tetapi bisa dipakai buat balap. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita harus belajar menemukan rasa berharga yang sejati di tempat yang tepat. Kalau sekarang misalnya engkau merasakan, "Aduh, kok saya rasanya begini ya?" Mungkin kau berada di tempat yang salah. Gitu, ya. Atau kau mencari rasa berharga di tempat yang salah. Saya percaya setiap orang, Bapak, Ibu, Saudara, saya, semua kita, Tuhan ciptakan unik dengan harga yang luar biasa. Kita hanya perlu menemukan rasa berharga yang sejati. Dulu, kalau saya bilang dulu berarti 5-10 tahun yang lalu. Saya sebagai seorang anak muda, ya tentu jauh lebih muda dari sekarang kalau 10 tahun lalu kan. Jadi kalau 10 tahun lalu kan kira-kira umurnya 30-an. Itu sebagai seorang pengkhotbah tentu seneng rasanya, Father. Kalau mikir gitu, wah kalau diundang di gereja itu kayaknya keren ya, gitu. Kayaknya kalau khotbah diundang di gereja itu, wah kayaknya beda gitu ya. Itu perasaannya kayak dulu, ya seperti itu. Jadi kita merasa berharga kalau kita diundang di gereja A, di gereja B, di gereja C yang mungkin jarang orang-orang seumuran atau jarang orang-orang seprofesi yang bisa diundang khotbah di gereja-gereja seperti itu. Dulu itu ya. Tetapi sekarang tentu berubah. Artinya apa? Nggak ada. Di situ bukan rasa berharga kita yang sejati. Ya, apa saya mungkin karena Doni nggak pernah. Siapa bilang pernah apa Ibu? Ya. Tempat-tempat di mana orang jarang diundang khotbah, saya diundang khotbah. Ya. Dulu rasanya kalau khotbah terus kita bisa pajang gitu ya. Wah, itu kayaknya keren banget gitu. Tetapi itu dulu ya. Sekarang tentu kita berbeda ya. Kita harus menampilkan the real version of myself. Rasa berharga diri kita bukan ada di situ. Dan tentunya yang D adalah kita harus berubah ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kita itu harus mengarah kepada kedewasaan rohani. Keserupaan dengan Kristus. Yang terakhir sekarang, yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa menampilkan the real version of myself? Hiduplah hari ini.
Jangan hidup di masa lalu. Dan jangan kita hidup seakan-akan sudah ada di masa depan. Jangan hidup masa lalu itu, jangan kita mikirnya, aduh dulu kenapa ya mengalami kegagalan, saya pengen kayak dulu. Seandainya saya nggak gagal. Seandainya saya nggak ngalami peristiwa itu, mungkin saya udah jadi seperti dulu. Banyak orang hidup di masa lalu. Masih membayangkan seandainya itu nggak terjadi, saya mungkin udah jadi ini, saya mungkin udah jadi itu. Akhirnya, hidup yang sekarang, hidup yang penuh penyesalan. Nggak bisa melihat, nggak bisa memandang ke depan. Hanya dihantui masa lalu. Kepengen masa lalu. Apa yang mungkin bisa dicapai di masa lalu. Dan jangan juga hidup seakan udah di masa depan. Tadi, artinya apa? Mencoba menampilkan itu tadi, the best version of yourself. Saya teringat perkataan Rasul Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Jadi, jangan sampai kita berpikir kita udah memperoleh itu semua. Ya, melainkan, kata Rasul Paulus, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Wah, ini luar biasa. Ya, artinya apa? Itu yang Paulus lakukan. Dia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dengan demikian bisa berlari-lari kepada tujuan. Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 15. Jangan hidup di masa lalu. Hiduplah hari ini. Dengan segala keadaanmu hari ini. Nggak peduli dulu betapa hebat Anda. Mungkin pernah ngalami kegagalan. Aduh, seandainya kalau nggak gagal. Aduh, seandainya kalau nggak begini, mungkin saya udah jadi begini, begitu. No. Hiduplah sekarang. Dengan keadaan kita sekarang. Supaya apa? Kita bisa memandang ke depan. Dan supaya kita bisa berlari-lari kepada tujuan. Ya. Lupakan masa lalu, berlari menuju masa depan, tanggalkan segala beban. Jangan overthinking. Ya, jangan overthinking. Jangan berpikir yang berlebihan. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 3 saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan overthinking. Dan ayatnya juga bicara jangan sombong, jangan arogan, jangan jangan kita berpikir lebih daripada apa yang kita ada sekarang ini. No, jangan. Be the real version of yourself. Mari kita berdoa. Koralaba shandara batakaralaba shika paralabaralaba. Ora makaraba shanda pakaralabarabara. Bapak Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan seturut dengan perintah Tuhan. Bapakku berdoa biarlah firman yang boleh disampaikan dengan urapan dan pertolongan Roh Kudus malam hari ini sungguh-sungguh boleh tertanam di hati-hati yang subur, yang siap untuk menampung segala benih firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah di masa pandemi ini kami banyak menanti-nantikan Tuhan. Kami banyak introspeksi diri, kami banyak evaluasi diri, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi kami yang sesungguhnya, yang ditolong oleh Tuhan, yang disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur Kau mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu secara khusus. Kami berdoa untuk Pak Audi Bumona, Koraba Shanda Batakara Labaralaba. Mari kita arahkan tangan kita. Bapa, Engkau melihat Bapak dan Ibu rohani kami.
Terima kasih mereka yang terus berjaga-jaga, mereka yang terus perhatian, mereka yang terus berdoa, mereka yang terus mengarahkan kami, mereka yang terus menuntun langkah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah perlindungan kuat kuasa darah Yesus atas hamba-Mu bersama Patrick, Michelle, Jane Tuhan. Kami berdoa jauhkan segala kuasa kegelapan, serangan-serangan, roh jahat, intimidasi, kutuk, sumpah serapah, sakit penyakit. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan sempurna, pemakaian-Mu jauh lebih dahsyat lagi. Kami percaya setelah memasuki tahun 2022 nanti, kami akan melihat Tuhan pakai dalam perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat lagi, karena Tuhan menyertai mereka sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Thank you Father, Mother. God bless you all. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bapak Ibu dapat memberi dengan cara transfer dan scan QRIS yang akan ditampilkan pada tayangan pengumuman setelah ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami dapat membawa persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, yang siap memberi dengan sukacita, katakan amin. Shalom, ibadah anak diadakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Sylvia. Anak muda, besok Minggu join ibadah Youth tanggal 28 November 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Ko Andri. Ayo guys, ditunggu ya besok. Jagoan cilik, jangan lupa besok ada ibadah JC seperti luar biasanya tanggal 28 November 2021 pukul 4.30 sore yang akan dilayani oleh Chief Aaron. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 4 Desember 2021 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Johan Makmur dari Padang. Mari kita terus tekun beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Kiara la patakara la baya syandara la patakara la bara la bara la bara la bara. Hindakara la patakara la baya syandara la patakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Buat firman yang ditabur ya Tuhan. Untuk mengingatkan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, berani menjadi diri kami sendiri ya Tuhan. Tetap fokus kami kepada Tuhan ya Bapa. Walaupun tidak enak dilihat oleh dunia, tapi kami percaya kami tetap mau fokus sama Tuhan. Hidup kami hanya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang ditabur pada malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa buat hambanya Pak Doni Lubianto. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kita untuk memberkati hambanya Pak Doni. Hiarala patakaralaba ya syandarala patakaralaba ralaba. Hiarala patakaralaba ralaba. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah mengirim hambamu untuk memberitakan Injilmu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan pengurapan yang baru ya Tuhan. Oh terus tercurah buat hambamu ya Tuhan. Dimanapun Tuhan dia melayani ya Tuhan. Kami percaya
percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang bekerja, bahkan mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Bapa urapi kedua belah tangannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan, Tuhan jadikan berhasil Bapa. Keluar masuknya Tuhan yang bela, Tuhan yang jaga Bapa. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Pak Doni lebih lagi Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini untuk menjadi messenger-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Oh, gembala pembina kami ya Tuhan, Pak Niko beserta 4 wakilnya ya Tuhan. Beserta keluarga besarnya. Kami bawa Tuhan gembala rayon kami ya Tuhan. Dedi Peter dan Bunda Kristen beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Kami bawa Tuhan gembala kekasih kami ya Tuhan, HOG ya Tuhan, Pak Audi Bumona beserta keluarga besarnya. Oh, terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu double portion tercurah atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk banyak menjangkau jiwa dimanapun mereka melayani ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, buat Om Heri dan istrinya ya Tuhan, yang Kau izinkan beristirahat di rumah sakit Siloam ya Tuhan. Oh, karena demam berdarah ya Tuhan, kami percaya malam hari ini dengan bilur-bilur Tuhan disembuhkan, trombosit naik. Oh, kami percaya ya Tuhan, oh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga ya Tuhan, oh, Tante Heni ya Tuhan akan dioperasi ya Tuhan, katarak matanya ya Tuhan. Oh, hari Rabu ya Tuhan, di mata kirinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, oh dalam operasi nanti Tuhan turut bekerja ya Tuhan, melalui tangan dokter, tangan suster yang ada ya Tuhan, melalui obat-obat yang dipakai, alat-alat yang dipakai, Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesempurnaan mata Tante Hani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih atas bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia yang baru, Indonesia yang takut sama Tuhan, Indonesia yang sujud menyembah Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian jiwa sedang terjadi, pemulihan ekonomi sedang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa, kami berkati presiden kami, Pak Jokowi beserta wakilnya ya Tuhan, dan setiap aparatur pemerintah yang ada, biar hormat dan takut akan Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami siap menaikkan doa ya besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, saya undang saudara, mungkin ada saudara yang berulang tahun di bulan November ini, atau ulang tahun pernikahan, atau ulang tahun pribadi saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara, atau saudara bisa pakai reaction raise hand, supaya kita bisa berdoa buat saudara. Silakan. Wah, Pak Yonatan ulang tahun. Ada lagi yang ulang tahun November nih? Pak Andri,
Siapa lagi ulang tahun? Ada lagi ulang tahun? Bisa angkat tangan. Kalau sudah bisa pakai reaction raise hand, silakan. Kalau tidak sudah bisa angkat tangan saudara. Oke. Ada lagi saudara? Yuk kita, oke, ulang tahun pernikahan juga kalau ada saudara. Oke, yuk kita berdoa buat mereka. Yuk kita arahkan tangan kita kepada mereka yang mengangkat tangan atau yang menggunakan reaction. Oh, rebasyama kuriala basyakata nama kuriala basyikini korabasyakana. Oh, relabaya rabaya rabaya rabasyakana. Bapak, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan November ini ya Tuhan. Juga ulang tahun pernikahan Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Mas di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun di masa pandemi, Engkau tetap sanggup buat terobosan demi terobosan dalam kehidupan mereka. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha kesehatan mereka berlimpah ya Tuhan. Juga mereka berulang tahun pernikahan, Engkau buat anggur itu selalu manis dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Dan gak apapun yang mereka buat, Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudara, terakhir saya ada pengumuman tambahan buat saudara, mengingatkan ini sudah akhir bulan November ya saudara ya. Bulan depan, minggu depan kita sudah masuk bulan Desember. Jangan lupa untuk senantiasa mengembalikan persepuluhan ya. Kita diingatkan di awal bulan kita selalu bersama-sama mengembalikan persepuluhan kita. Dan juga tolong doakan, Januari kita ada rencana untuk kembali bisa beribadah secara onsite ya di HOG. Tolong saudara dukung doa supaya semuanya kondusif, tidak ada lonjakan di Natal dan Tahun Baru, sehingga Januari kita bisa pertengahan Januari, 16 Januari kita bisa kembali kebaktian di HOG. Tentu saja dengan beberapa persyaratan, nanti kami akan informasikan lebih lanjut ya, syarat-syaratnya tentang kebaktian, karena memang harus mengikuti protokol kesehatan yang ada ya saudara ya. Oke, hanya itu saudara, dan saya percaya biar hari-hari tetap kita jaga kesehatan. Juga terima kasih buat Doni untuk firman-Nya hari ini. Thank you Don, Tuhan berkati. Doni gak gemuk kok saudara. Cuma kelihatan di videonya aja agak gemuk sedikit begitu ya, tapi sebetulnya enggak kok, enggak gemuk saudara. Ya. Oke, yuk kita terima berkat Tuhan ya saudara. Kita katakan terima berkat Tuhan. Oh rabasyama kuriala basikin. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, anak-anakmu dan keluarga besarmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama kita katakan, amin.